Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 mengenai menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Adapun materi yang akan saya bahas mengenai bab ini yaitu yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan, dan yang kedua, tata cara penyembelihan hewan. Sebelum memasuki materi pertama yang akan saya bahas, sebelumnya saya ingin bertanya, tahukah kamu mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Nah, Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun, perlu diketahui, ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai dengan syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi lebih baik dan suci serta halal untuk dimakan. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya pembahasan pertama mengenai ketentuan penyembelihan hewan. Adapun ketentuan dalam penyembelihan hewan sesuai dengan ajaran-ajarannya memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Yang kedua, ketentuan hewan yang akan disembelih. Dan kemudian yang terakhir, ketentuan alat penyembelih. Yang akan dibahas pertama mengenai ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyembelih beragama Islam. Yang dimaksud di sini yaitu penyembelihan dilakukan oleh orang yang kafir, orang yang musyrik, maupun orang yang murtad. Hukumnya itu tidak sah. Kemudian yang kedua, penyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Kemudian yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Maksud dari sini yaitu tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalkan orang gila. Lalu yang terakhir, penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Adapun pembahasan yang akan dibahas mengenai ketentuan penyembelih hewan yaitu mengenai ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum matinya, maka hewan itu boleh dimakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul mautatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Kemudian yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. Kemudian pembahasan mengenai ketentuan penyembelihan hewan yang terakhir, yaitu mengenai ketentuan alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Lalu yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan hewan merupakan cara penyembelihan hewan yang bisa dilakukan dengan dua cara atau dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan mekanik yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Untuk memahami kedua macam cara penyembelihan tersebut, simak dan perhatikan uraian selanjutnya. Yang pertama, mengenai tata cara penyembelihan hewan yaitu secara tradisional. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan lubang penampung darah. Lalu yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir. Lalu yang terakhir, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Selain tata cara penyembelihan hewan secara tradisional,
Adapun tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelih bisa dilakukan dengan lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelih hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik sebagai berikut. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, sholawat nabi dan takbir 3 kali. Lalu yang terakhir, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Cukup sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.